Ada yang fitnah, balas dengan doa. Ada yang menyakiti kita, balas dengan doa. Jangan balas dengan menyakiti. Anda pikir itu memuaskan saya? Benar. Waktu Anda balas dengan menyakiti, balas dengan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu, kamu puas. Tapi Tuhan tidak puas. Amin. Tuhan lebih senang Anda ampuni. Itu dia tersenyum. Karena dia lihat Anda melakukan firman-Nya dengan luar biasa. Ya, itu hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus pimpin kita. Amin, saudara. Gaya hidup seorang hamba Allah itu seperti apa ya, yang merupakan tanggung jawab kita berdasarkan teks ini 1 Petrus pasal yang kedua. Poin yang kedua adalah ini, milikilah cara hidup yang baik. Perhatikan di ayat 12. Di ayat 12 bilang begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Ternyata gaya hidup hamba Allah, hamba Tuhan yang berikut adalah ya memiliki cara hidup yang baik. Kalau sampai hidupnya tidak baik, saudara, maka dia bukan hamba Kristus, dia bukan hamba Tuhan, saudara. Tentu kita tahu bahwa setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita ini seperti hidup di dalam akuarium dan orang lihat kita betul-betul. Gaya hidup kita tidak boleh seperti yang dulu, saudara. Karena nanti nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kalau dulu belum kenal Tuhan kan pasti hidup kita sembarang. Nama Tuhan tidak dipuji dan dipermuliakan. Sekarang kita sudah dimerdekakan. Dan kita menyebut diri kita hamba Tuhan, anak Tuhan, hamba Kristus. Menyebut dirinya Kristen sejati. Nah kalau Kristen sejati tunjukkan buktinya bahwa kamu tuh Kristen sejati. Tunjukkan buktinya bahwa kamu tuh hamba Allah. Tunjukkan buktinya bahwa kamu tuh hamba Tuhan, anak Tuhan. Mana buktinya? Anda harus bisa menunjukkan cara hidup yang baik. Tujuan dari cara hidup yang baik yang saudara lakukan ya tentu untuk nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di sini di bagian akhir dia bilang ya, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi memang orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus harus menunjukkan perbuatan baik. Tujuan dari perbuatan baik untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Senada dengan Matius pasal yang kelima ayat 16 mengatakan begitu, ya kan? Bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan perbuatan baik nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan memang hamba Tuhan sejati harus punya sikap hidup yang baik. Kalau sampai kita bilang kita hamba Tuhan, kita hamba Allah, tapi kita pun gaya hidup ini tidak mencerminkan sama sekali kita tuh hamba Allah, hamba Tuhan, anak Tuhan, Kristen sejati. Sama sekali tidak, saudara. Ada masalah maki, suka maki, ada masalah lari pi mabok. Anda bukan hamba Tuhan, Anda bukan hamba Allah, Anda bukan Kristen sejati. Masalah itu pasti ada. Anda menyebut diri hamba Allah, hamba Tuhan, anak Tuhan, Kristen sejati. Masalah pasti kita hadapi dalam hidup. Tapi dengar saudara, solusi terbaik bukan lagi mabok. Solusi terbaik bukan lagi hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Solusi terbaik itu di kaki Tuhan. Solusi terbaik itu datang pada Tuhan. Daud bilang dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya di luar Allah saudara tidak akan pernah menemukan kedamaian, ketenangan yang sejati. Kalau ada, itu palsu. Itu palsu dan tidak bertahan lama. Yang asli bertahan lama, kekal selama-lamanya. Itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi memang kita perlu tunjukkan perbuatan baik kita. Kalau tidak, tidak bisa. Kalau lagi baik-baik mah, itu biasa. Itu mah hal-hal yang biasa mungkin yang saudara bisa lalui. Tapi bagaimana kalau ada yang fitnah kamu? Karena tidak mungkin semua hal yang saudara mau terjadi dalam hidup Anda tuh hal-hal yang enak itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti dalam perjalanan hidup Anda ada sih Tuhan izinkan ada orang yang maki, ada orang yang fitnah, ada orang yang tidak suka, ada orang yang ini itu. Yang bikin kita jadi dongkol, bikin kita jengkel. Tapi sebenarnya disitulah Tuhan mau lihat. Gaya hidup hamba Tuhan sejati itu yang bagaimana? Gaya hidup hamba Allah sejati, Kristen sejati, anak Tuhan sejati itu seperti apa? Waktu dia difitnah.
Makanya kembali tadi di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Ya, 1 Petrus 2 ayat 12 kan bilang begini, saudara. Ya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Kalau ada orang yang fitnah kamu, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi cara yang tepat untuk membalas fitnahan orang adalah perbuatan baik. Kira-kira begitu. Kalau ada yang fitnah kamu, lalu kamu juga balas fitnah dia, itu bukan perbuatan baik, saudara. Anda balas jahat dengan jahat dan Tuhan tidak mau itu. Kalau ada yang fitnah kamu, doakan dia. Pernahkah saudara melakukannya? Kalau soal fitnah atau soal orang gosip yang tidak benar, pakai sudah pernah. Tapi biasa aja tuh. Ada orang yang juga yang tidak suka, pakai juga biasa. Yang ada pakai piai salam bro. Tuhan berkata meskipun di muka tuh kayak betul. Hanya iya tapi iya bangka tuh, mukanya bangka. Tidak apa-apa, saya itu tidak mau terlalu taruh di hati. Biasa sah. Biasa sah, dia mau omong buruk, sudah urusan suku. Yang penting tidak benar. Memang kadang-kadang kita juga mau klarifikasi. Boleh, saudara mau klarifikasi, bisa mengklarifikasi, silakan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau lagi mengklarifikasi, capek, betul ya. Fitnah, sudah lu fitnah su. Beta tetap kasih tunjuk perbuatan yang baik. Lihat kamu tegur, saya tidak akan balas fitnah kamu. Kamu gosip saya tidak akan balas dengan gosip. Kamu fitnah saya tidak akan balas kamu dengan fitnah. Saya balas kamu dengan doa. Saya akan mendoakan kamu. Itu jauh lebih baik. Dan itu yang Tuhan mau. Itu baru hamba Allah. Itu baru contoh orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Saudara-saudara. Karena kita nih surat yang terbuka kata Paulus. Yang dibaca oleh semua orang. Jadi memang kita mesti kasih tunjuk hal yang baik. Kalau orang baru omong sedikit kita pilih langsung pang di mulut picah karena kasihan. Kasusnya nanti panjang saudara. Ya toh, selama yang dia omong tidak benar santai sah. Kok tidak benar saja. Kalau Anda masih bisa klarifikasi. Tapi kadang-kadang capek berklarifikasi. Biarkan saja, doakan dia. Ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Saudara ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Miliki cara hidup yang baik. Kenapa? Harus miliki cara hidup yang baik. Mengapa perbuatan-perbuatan kita harus baik? Karena orang lain di luar sana tuh nonton. Sedang lihat. Bahkan mereka menunggu-nunggu kapan saudara hancur. Menunggu-nunggu kapan saudara tuh jatuh dan lain sebagainya. Orang-orang di luar sana, mereka lihat kita, saudara. Kita surat yang dapat dibaca, terbuka, dilihat oleh semua orang. Meskipun kita manusia yang tidak sempurna, kadang-kadang ya dalam hidup kita jatuh bangun. Jangankan saudara, paket pun daripada omong saudara toh, omong langsung paket. Paket juga ada kejatuhan. Tapi orang yang ada Roh Kudus, ya dia pasti cepat bangkit. Bukan mau nyaman di situ. Kalau nyaman di situ, itu berarti Anda bukan Kristen sejati. Anda bukan hamba Allah. Hamba Allah bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Banyak kotok-kotok Alkitab yang jatuh. Tapi mereka bertobat. Amin saudara. Semua orang pernah ada di titik terendah. Tapi bangkit. Tuhan pasti tolong kita. Amin saudara. Bangkit dari keterpurukan. Yakobus 4 ayat yang ke-11. Kalau ada yang fitnah kamu balas dengan doa ya, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Yakobus 4 ayat 11, saudara-saudaraku janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Ya, coba kita lihat dari terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saya bahas tentang kalau kita difitnah tunjukkan perbuatan baik, tapi saya berharap bukan kalian yang ada di sini yang tukang fitnah orang. Kalau saudara tukang fitnah orang mesti bertobat. Dari teks ini Yakobus 4 ayat 11 dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, saudara-saudari janganlah kamu saling memfitnah. Kalau kamu mencela sesamamu itu sama saja dengan melanggar hukum Tuhan. Ya, kalau saudara masih suka fitnah orang itu melanggar hukum Tuhan dan main hakim sendiri. Artinya kamu merasa dirimu hebat dan pantas menghakimi sesama sekaligus menilai hukum Tuhan. Kamu seolah berkata hukum Tuhan perlu diubah. Bukan urusanmu untuk mengubah perintah Tuhan. Tugasmu hanyalah menaati hukum kasih itu. Bukan Anda yang atur Tuhan, Tuhan yang atur Anda. Aturan Tuhan yang mana? Kalau ada yang menyakiti Anda, ampuni. Kalau ada yang menyakiti Anda, doakan. Kan ada ayat bilang kasihilah musuhmu. Memang berat tapi harus saudara kita lakukan. Perintah nah. Jadi memang harus kita lakukan. Roma 12 ayat 17.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Memang berat. Memang berat. Omong tuh enak mah. Lakukan tuh berat. Ada yang fitnah, ada yang gosip. Lalu kita diam. Pastor. Bisa pastor. Harus serang balik itu penting. Sudah doakan, sudah daripada basarang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Memang ini sakit, tapi masalah ini bukan perintah saya atau pendeta siapapun. Ini perintah Tuhan, perintah sorga, saudara. Jadi memang harus kita ikuti. Ya, 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya suka terjemahan sederhana Indonesia di ayat ini ya, 1 Petrus 3 ayat 9. Dia bilang begini, ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Ketika orang lain menghinamu, jangan membalas dia dengan penghinaan. Sebaliknya, berdoalah supaya Allah memberkati dia. Memang untuk itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa. Yakni supaya ketika kamu dibuat susah, kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu kamu juga akan diberkati Allah di kemudian hari. Keberatnya, tapi itu perintah. Itu yang harus kita lakukan. Ada yang fitnah, balas dengan doa. Ada yang buat jahat, balas dengan doa. Ya toh? Ada yang menyakiti kita, balas dengan doa. Jangan balas dengan menyakiti. Anda pikir itu memuaskan saya? Benar. Waktu Anda balas dengan menyakiti, balas dengan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu, kamu puas. Tapi Tuhan tidak puas. Amin. Tuhan lebih senang Anda ampuni. Itu dia tersenyum. Karena dia lihat Anda melakukan firman-Nya dengan luar biasa. Ya, itu hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus pimpin kita. Amin, saudara. 1 Petrus 2 ayat 15 bilang begini. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ada orang-orang yang gosip kamu, fitnah kamu dengan kata-kata mereka yang kejam. Tapi kalau Anda terus menunjukkan perbuatan baik, sikap yang baik, mereka sendiri yang akan bingung. Kenapa bisa begini? Ini anak makan tak salah apa? Dia bukan makan tak salah apa, tapi di dalam dia ada Roh Kudus, ada roh, karena roh di dalam dia lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin.